apakah negara Indonesia perlu banyak mengirimkan generasi muda untuk bisa bersekolah di universitas-universitas favorit di luar negeri seperti Harvard University, Oxford University, University of Cambridge, dan London School of Economics, dan lain-lain, atau sekolah teknik yang bagus dan luar biasa kualitas seperti MIT. Menurut saya sangat diperlukan. Kita harus banyak mengirimkan generasi muda untuk bisa menempuh pendidikan atau melanjutkan pendidikan di universitas favorit di dunia. Karena kenapa? Universitas favorit di dunia ini menawarkan kualitas dan juga materi pelajaran yang belum banyak kita pelajari. Jadi mereka punya keunggulan di bidang research, dan research itu adalah modal penting untuk mengembangkan inovasi baru, untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. Plus itu juga kita bisa mempunyai banyak generasi muda Indonesia punya mindset yang berwawasan global, bahwa kita menyadari bahwa menciptakan sumber daya manusia berkualitas itu tidak mudah, butuh proses. Sehingga ketika mereka banyak disekolahkan di universitas favorit di luar negeri, itu akan mengangkat nama negara Indonesia, dan juga Indonesia akan makin dikenal karena mereka pun akan memperkenalkan negaranya ke masyarakat sekitar, ke lingkungan tempat mereka bekerja. Ini sangat penting. Oleh karena itu, universitas favorit itu juga menyediakan network networking yang luas. Lulusan alumninya kan tersebar di seluruh dunia, dan mereka dalam 10-20 tahun mendatang ketika mereka lulus, mereka punya jabatan penting, apakah itu di perusahaan, di negaranya mereka, atau lain-lain. Nah, contoh kita lihat India saat ini adalah salah satu negara yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan banking, perusahaan-perusahaan transportasi di dunia, dan juga institusi industri keuangan itu banyak yang mempunyai manajer orang India. Orang India telah membangun basis pendidikan yang kuat sejak 30 tahun yang lalu, dan hasilnya saat ini terlihat. Banyak sekali orang-orang India yang mampu bersekolah di universitas favorit di Amerika, di Inggris, dan juga di Eropa. Ini merupakan sebuah langkah besar. Saat ini kita bisa melihat 5 perusahaan top dunia itu dipegang oleh orang-orang India. Contoh Microsoft oleh Satya Nadella, Google Sundar Pichai, dan lain-lain ya. Ini membuktikan bahwa orang-orang India saat ini mempunyai kualitas pemikiran yang bagus di bidang manajemen dan lain-lain, dan mereka banyak di-hire, dipercaya sebagai CEO perusahaan untuk memimpin perusahaan-perusahaan dunia ke arah masa depan. Hal yang sama bisa dilakukan oleh Indonesia. Kita juga mempunyai SDM yang unggul, hanya kita saat ini harus diberikan kesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak. Plus itu juga memperbaiki kualitas bahasa Inggris kita, dari bahasa Inggris general English menjadi scientific English, dan juga kemampuan bahasa Inggris bisnis itu juga harus ditingkatkan, sehingga akan menciptakan SDM yang unggul. Memang untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, ke universitas favorit, memerlukan waktu yang panjang dan juga modal yang tidak sedikit, yang ini harus disadari. Tetapi ini harus menjadi sebuah gebrakan awal. Bagaimana kita misalnya setiap tahun bisa mengirim sampai 50.000 mahasiswa ke berbagai macam universitas di luar negeri dengan jalur sponsorship, beasiswa, ataupun dan lain. Nah, bagaimana ya jika yang tidak bisa mendapatkan beasiswa? Mungkin ada perlukan proses seperti bekerja dulu, ya kan, mengumpulkan uang, tapi dengan disiplin finansial yang tinggi, sehingga target yang akan dicapai ini akan bisa tercapai walaupun memerlukan perjuangan dan waktu yang panjang. Ilmu itu sangat mahal karena ilmu itu berkaitan dengan proses jangka panjang. Ilmu itu bukan hanya sekedar mahal, karena ilmu itu bisa membuka mindset banyak orang yang sedang menuntut ilmu, bahwa
dunia yang sekarang kita tempatin ini mempunyai kekuatan inovasi yang luar biasa. Kita bisa melihat universitas favorit luar negeri seperti MIT, Oxford University, Harvard University, University of Cambridge, Stanford University, dan lain-lain. Itu mereka menghasilkan inovasi yang luar biasa dan banyak dipakai hasil riset mereka itu oleh berbagai macam perusahaan di seluruh dunia, dan itu artinya riset mempunyai nilai yang luar biasa, apalagi menyangkut nilai uang dan juga nilai lebih artinya nilai yang bisa diberikan manfaat untuk banyak orang. Jadi ini pentingnya pendidikan yang berkualitas tinggi. Semoga dengan podcast saya yang singkat ini makin banyak generasi muda Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan ke universitas favorit di seluruh dunia yang mempunyai akreditasi unggul yang telah dipercaya oleh Badan Akreditasi Dunia. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, yaitu mempersiapkan financial juga, mempersiapkan diri kita, dan mempersiapkan syarat-syarat yang harus kita lalui untuk bisa lolos seleksi di universitas favorit. Semoga dengan podcast ini bisa membuka wawasan teman-teman dan bisa menjadikan generasi muda Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional dan menjadi salah satu negara yang unggul di Asia. Saya Satria Indarto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.